Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, izinkan saya membuka diskusi hari ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apa jadinya jika sistem keuangan yang seharusnya menjamin rasa aman justru menjadi sumber keresahan masyarakat? Hari ini kita akan membahas satu kebijakan penting namun kontroversial. Pemblokiran rekening dorman oleh PPATK. Kebijakan yang sejak akhir Juli 2025 ini telah menyentuh langsung sektor mikro dan mengguncang sendi-sendi makroekonomi nasional. Kita akan bedah dari sisi macroeconomic implications, baik yang berpotensi positif maupun negatif. Dan saya akan tunjukkan mengapa kita harus cermat, kritis, dan tetap berpihak pada asas financial justice dan economic sustainability. 1. Latar belakang. Mengapa kebijakan ini diberlakukan? Pada tanggal 28 Juli 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerbitkan kebijakan pemblokiran rekening dorman, yaitu rekening tidak aktif lebih dari 3 bulan. Dalih utama kebijakan ini adalah untuk mencegah illicit financial flows seperti money laundering, terrorist financing, dan terutama online gambling yang memang semakin menggurita dalam lanskap ekonomi digital Indonesia. PPATK menyatakan bahwa rekening-rekening pasif sering dijadikan kanal penyamaran aliran dana ilegal, dan oleh karena itu, langkah preventif diperlukan. Namun, dalam policy execution, langkah ini dinilai terburu-buru dan tidak disertai risk-based stratification. Tidak ada pemberitahuan bertahap, staged notification, tidak ada klasifikasi antara low-risk dormant accounts dan suspicious accounts. Inilah yang menjadi akar kontroversi. Sebuah kebijakan publik seharusnya data-driven and proportionate, bukan berdasarkan asumsi generalisasi. 2. Keuntungan kebijakan positif. Pertama, financial integrity and regulatory compliance. Dari perspektif financial integrity, langkah PPATK sejatinya mendukung penguatan anti-money laundering (AML), framework yang sudah menjadi komitmen Indonesia dalam forum internasional seperti FATF (Financial Action Task Force). Dengan menyempitkan ruang transaksi ilegal, pemerintah memperlihatkan keberpihakan terhadap clean finance ecosystem. Kedua, efisiensi sistemik perbankan. Selanjutnya, dari sisi operational efficiency, kebijakan ini membantu perbankan membersihkan database dari akun tidak aktif, mengurangi data clutter dan beban sistem teknologi informasi (IT cost). Dalam jangka panjang, hal ini bisa meningkatkan kualitas layanan melalui data hygiene and client profiling yang lebih presisi. Ketiga, early warning system untuk deteksi anomali transaksi. Tambahan penting lainnya adalah penguatan fungsi early warning system dalam sistem keuangan nasional. Dengan mengeliminasi rekening yang tidak aktif dan rawan disalahgunakan, maka sistem pelaporan keuangan menjadi lebih akurat dan responsif terhadap transactional anomalies. Dalam konteks real-time surveillance, rekening dorman seringkali menjadi titik buta, blind spot, yang menyulitkan otoritas dalam mendeteksi aliran dana ilegal yang disamarkan. Maka, kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai langkah penting dalam membangun sistem deteksi dini yang lebih agile dan risk sensitif, terutama menghadapi kompleksitas transaksi digital lintas platform yang makin sulit dilacak secara manual. 3. Kerugian kebijakan secara makroekonomi. Namun, mari kita bergeser ke sisi yang lebih penting untuk dikritisi. Dari sudut pandang macroeconomic risk, kebijakan ini mengandung asymmetric consequences yang jauh lebih luas dan serius daripada manfaat jangka pendek yang diklaim. Pertama, erosi kepercayaan masyarakat, trust deficit. Pemblokiran tanpa pemberitahuan memadai telah menciptakan trust deficit terhadap institusi keuangan. Kepercayaan adalah non-monetary capital paling vital dalam ekonomi modern. Ketika masyarakat merasa rekeningnya bisa diblokir sewaktu-waktu tanpa pelanggaran hukum apapun, maka psychological insecurity mulai terbentuk. Ini berisiko mendorong fenomena cash hoarding
yakni penarikan uang dari sistem perbankan dan disimpan secara fisik, yang pada akhirnya menekan money supply M2 dan menghambat transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Kedua, inklusi keuangan terancam, financial exclusion. Kebijakan ini bertentangan dengan semangat financial inclusion yang selama 1 dekade terakhir didorong oleh OJK, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga internasional seperti World Bank. Banyak masyarakat menengah bawah, petani, nelayan, pensiunan, atau pemilik warisan menyimpan uang di rekening tanpa transaksi berkala. Apakah mereka layak dikriminalisasi hanya karena tidak aktif? Ini bentuk policy alienation terhadap kelompok rentan. Potensi mereka kembali ke ekonomi tunai, cash-based informal economy, sangat tinggi. Dan itu merupakan regressive step bagi negara berkembang. Ketiga, dampak pada investasi dan sentimen pasar. Saudara-saudara, investor tidak hanya mencari economic growth, tapi juga policy stability dan institutional predictability. Kebijakan PPATK ini telah menciptakan regulatory uncertainty, yaitu ketidakpastian apakah harta yang disimpan di bank benar-benar aman dari intervensi. Ketika investor melihat bahwa legal property rights dapat diganggu tanpa proses hukum yang proporsional, maka ekspektasi risiko meningkat. Ini berdampak langsung terhadap cost of capital, sovereign risk rating, dan pada akhirnya mengurangi daya tarik foreign direct investment, FDI. Keempat, distorsi terhadap fungsi intermediasi perbankan. Perbankan berfungsi sebagai financial intermediary antara surplus unit dan defisit unit. Namun ketika rekening diblokir secara masif, maka struktur liquidity channeling bisa terganggu. Bank akan mengalami idle funds yang tidak bisa digunakan, padahal sebagian dari dana itu sah, legal, dan bisa disalurkan untuk kredit produktif. Ini artinya kita mengorbankan kredit multiplier hanya demi tindakan represif terhadap dana pasif. Kelima, preseden yang berbahaya bagi hukum ekonomi. Kebijakan ini berisiko menciptakan legal precedent bahwa negara boleh mengakses, mengintervensi, dan membekukan harta masyarakat hanya dengan indikator administratif tanpa judicial oversight atau pembuktian kesalahan. Jika ini dibiarkan, maka ke depan kita berhadapan dengan financial authoritarianism, di mana kontrol negara terlalu dalam terhadap ranah privat warga. Dampaknya dalam jangka panjang jauh lebih kompleks dan sistemik. Pertama, akan terjadi demoralization effect dalam hubungan antara warga dan negara, di mana masyarakat tidak lagi merasa aman secara ekonomi, meskipun mereka tidak melakukan pelanggaran apapun. Hal ini berpotensi menurunkan compliance culture, di mana individu dan pelaku usaha memilih menghindari sistem formal dan kembali ke jalur informal atau bahkan keuangan underground. Kedua, kehadiran legal uncertainty semacam ini akan mengikis investment confidence dalam negeri maupun luar negeri. Investor, terutama institusional dan asing, sangat mempertimbangkan legal protection of private property. Jika ada preseden bahwa rekening bisa diblokir hanya karena tidak aktif tanpa perintah pengadilan, maka ekspektasi risiko hukum, legal risk premium, akan meningkat, yang pada akhirnya menaikkan country risk rating Indonesia. Ketiga, dalam jangka panjang akan terbentuk chilling effect terhadap inovasi di sektor keuangan digital. Startup fintech dan pelaku digital banking bisa kehilangan minat untuk berkembang di Indonesia karena merasa regulasi bersifat unpredictable dan terlalu intrusif. Hal ini jelas bertentangan dengan agenda pemerintah sendiri yang sedang mendorong digital financial inclusion dan economic digitalization untuk memperluas basis ekonomi nasional. Maka dari itu, selain melindungi sistem dari kejahatan finansial, negara juga punya tanggung jawab untuk menjaga principle of proportionality dan mencegah lahirnya kebijakan yang memicu systemic mistrust dalam sistem keuangan nasional. Jika tidak hati-hati, efek jangka panjangnya bukan hanya soal rekening yang diblokir, tapi kemandekan ekonomi karena ketakutan struktural. 4. Rekomendasi strategis. Saya tidak ingin hanya mengkritik tanpa solusi. Oleh karena itu, saya mengusulkan beberapa langkah korektif. Pertama,
Implement graduated notification. Beri waktu 6-12 bulan sebelum rekening diblokir, disertai sistem peringatan elektronik, SMS email. Kedua, segmen dormant accounts by risk category. Gunakan algoritma atau AI untuk membedakan antara akun pasif biasa dengan akun berisiko tinggi. Ketiga, establish easy reactivation channels. Permudah aktivasi ulang dengan prosedur digital tanpa keharusan datang ke kantor cabang. Keempat, strengthen legal basis. PPATK harus menyelaraskan tindakan ini dengan prinsip due process of law, bukan hanya berdasarkan kewenangan administratif. 5. Penutup, keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Saudara-saudara yang saya hormati, kita hidup di era yang menuntut financial vigilance, tetapi juga democratic accountability. Tidak boleh ada kebijakan ekonomi yang mengorbankan rasa aman masyarakat demi efisiensi sesaat. Kita butuh negara yang kuat, tapi juga adil. Kita butuh sistem yang bersih, tapi juga bijaksana. Mari kita kawal bersama kebijakan publik agar senantiasa berpihak pada rakyat, menjunjung rule of law, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, resilient, and sustainable. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.